Jadi orientasi setiap personal itu beda-beda, teman-teman. Ada yang memang dia fokus untuk bagaimana bermanfaat bagi orang lain dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari segi finansial. Ada yang berkontribusi untuk bermanfaat bagi orang lain itu dengan memberikan bantuan secara finansial, entah itu baik ke keluarganya ataupun ke orang banyak. Ada juga yang memberikan kontribusi melalui kesehatan, ilmu kesehatan ataupun tenaga medis yang ingin berkontribusi itu bermanfaat bagi orang lain dengan membantunya dari segi medis gitu, entah dari ilmu sharing ilmunya ataupun dari praktek di lapangan. Terus juga ada orang yang berorientasi ingin membagikan ilmu aja gitu loh, ilmu pendidikan kah atau ilmu apapun gitu. Kalau saya secara pribadi, saya itu suka mempelajari semua ilmu meskipun itu tidak profesional ya, maksudnya tidak tidak mahir, tidak pakar dalam ilmu tersebut gitu. Saya itu lulusan accounting yang Allah berikan untuk mencari rezekinya itu sebagai accounting ataupun auditor. Jadi selama ini saya ya mencari rezeki dari ilmu saya ya, dari background saya accounting gitu. Tapi saya juga punya keinginan atau mempunyai ketertarikan lainnya di bidang pendidikan, di bidang politik, ekonomi dan lain-lainnya lah. Jadi ketika saya ketemu podcast Pak Gita Endgame 2020, itu saya merasa ada teman gitu loh. Ada teman bahwa ternyata saya nggak cupu-cupu banget gitu loh. Saya tidak tergolong orang yang selalu berpikiran berat atau lu berat banget sih pemikirannya, kenapa lu harus berpikir soal negara sih gitu loh, hidup kita aja udah susah gitu loh, kenapa harus memikirkan ya cakupannya lebih luas gitu. Ternyata dari pergerakan Endgame 2020 until 2025 itu ternyata ada loh ruang lingkup yang orientasinya sama dengan saya gitu loh. Ternyata banyak loh yang suka ilmu ini, sebanyak loh yang orang suka ilmu ini gitu loh. Jadi selama ini saya berpikir saya itu sendiri gitu loh. Saya itu sendiri, selain dosen, selain guru yang bisa memberikan statement atau ilmu pengetahuan, ada juga loh ternyata praktisi-praktisi tersebut yang bukan orang cupu gitu loh, bukan orang cupu, orang pintar, orang yang ternyata ada loh ternyata lingkungannya itu gitu loh. Jadi semenjak Pak Gita hadir itu cita-cita saya yang sudah lama terpendam gitu kan istilahnya, saya harus menyalurkan ke siapa gitu kan. Terus keinginan saya untuk melanjutkan S2 juga gitu dari podcast Pak Gita gitu. Karena kan memang dulu kita juga mungkin keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu masih mungkin ada, tapi mungkin kesempatan itu dari segi waktu, dari segi finansial, meskipun beasiswa ada, tapi kan waktu dan S2 dan memperolehkan beasiswa itu kan harus belajar ya, jadi waktu untuk belajar itu nggak ada gitu loh. Fokus untuk how to sustain atau how to survive in life gitu loh. Terus ketika semakin kesini, istilahnya perkembangan dari sisi pengetahuan, perkembangan dari sisi teknologi, perkembangan dari sisi finansial kita bertambah gitu kan. Coba dong kita pengen melanjutkan S2. Karena saya pengennya kuliahnya di UI gitu. Karena UI itu menciptakan praktisi-praktisi ekonom handal di Indonesia. Yang semua idola-idola saya itu ada di situ gitu loh. Kalau mungkin S2 di universitas manapun banyak dan pasti mutunya juga sama gitu kan, output yang dikeluarkan juga sama, tapi saya ingin challenge itu diri saya bahwa saya itu ingin menjadi seorang praktisi, memberikan sharing ilmu yang harus disaring dulu loh, bukan
how to state that ya, takutnya ntar salah kaprah soalnya di media sosial ini terlalu banyak berbicara, terlalu banyak statement, itu orang banyak salah mengartikulasikannya gitu loh. Saya milih UI karena saya pengen UI, karena saya pengen jadi seperti Sri Mulyani, kayak gitulah simpelnya ya. Saya ingin mengikuti jejak idola saya lah, seperti itu. Mungkin saya bisa ngambil di universitas yang tidak ada tes masuknya, yang cuma kita bayar uang pendaftaran masuk, seperti itu kan. Tapi tingkat kepedean saya, tingkat kepercayaan diri saya, karena saya inginnya jadi praktisi gitu loh, praktisi yang bisa memberikan ilmu itu 75%-nya bener lah, kayak gitu. Jika dia diaplikasikan ke dunia pekerjaan, dunia nyata, itu bisa diaplikasikan gitu loh. Kalau UGM dia kan lebih kayak akademisi gitu kan, akademisi profesional kayak dosen, profesor dan lain-lainnya. Kalau ITB mungkin SBM ya, SBM ITB itu yang pertama financial pasti udah belum mencukupi lah untuk bergaul dengan teman-teman di sana yang notabene juga anak pengusaha, pastinya orang pintar-pintar juga. Beasiswa itu bukan saya nggak mau apply, tetapi saya mempunyai kebatasan diri how to apply gitu loh beasiswa, karena bahasa Inggris saya juga so-so gitu loh, apalagi grammar gitu kan. Grammar itu sesuatu hal yang susah bagi saya sejak zaman dulu. Makanya saya lebih suka practice English aja, tapi lebih tidak ke grammar gitu. Yang penting orang paham apa yang kita bilang, ya udah kayak gitu. Jadi sebenarnya hasil yang saya terima sekarang juga nggak tahu ya, apakah saya happy atau enggak gitu. Karena to be honest, keikutsertaan saya dalam proses masuk SIMAK UI ini juga didasari 20% validasi diri, 80% ingin bermanfaat bagi orang lain. Apakah karena ada 20% validasi diri, jadi kata Allah, ntar dulu deh, kalau kamu lulus S2 kamu akan 20% agak sombong kayak gitu, akan posting ya saya lulus S2 UI kayak gitu. Mungkin ketika pribadi saya lebih turun sedikit, misalnya saya lulus pengen S2, ya udah, karena saya memang suka belajar, karena saya suka saya suka berbagi ilmu, saya pengen mendekatkan pola pikir lebih tinggi lagi. Sekarang kan masih ada 20%-nya validasi diri kayak gitu ya. Validasi diri itu terbentuk karena orang-orang sekitar juga sih kayak gitu, apalagi sekarang zamannya zaman media sosial ya. Jadi keinginan diri untuk dilihat orang lebih besar itu tinggi sekali, dan aku itu ya, meskipun tuh pasti komen orang tergantung gitu ya. Kebetulan tergantungnya personal saya dengan adanya media sosial. Keinginan saya untuk dilihat oleh orang tuh, ingin divalidasi oleh orang tersebut, orang luar sana, ada 20% nih gitu. Beda lah dengan teman-teman yang lain kali ya. Pokoknya validasi seseorang itu timbul karena lingkungan yang membentuk. Karena semasa saya bekerja, dari sebanyak perusahaan yang saya singgahi, itu yang cukup menghargai saya as profesional itu di perusahaan limbah. Saya pernah bekerja di perusahaan limbah as accounting. Di situ saya dipakai, di situ saya cukup didengarkan. Terus satu lagi di perusahaan multinasional, saya cuma freelance di sana, tapi freelance full time 8 bulan juga. Di sana tuh
otak positif saya itu berkembang karena ya kebetulan ruang lingkup tim accounting di situ tidak penuh drama ya, jadi kita real bekerja gitu, real bekerja tanpa harus membicarakan orang lain kayak gitu. Nah, setelah itu kenapa juga saya pengen S2? Saya itu sekarang bekerja di ruang lingkup digital accounting, digital marketing online gitu, online. Di sini saya tahu lah semua pergerakan digital accounting, digital omni channel, dimana itu bukan background aku gitu loh, bukan background aku as personal, dan itu aku butuh waktu untuk mendalami prosesnya itu cukup lama, sampai sekarang tuh masih ketinggalan gitu loh. Udah 8 bulan di sini tuh masih ketinggalan informasi. Jadi makanya aku ambil S2 UI-nya itu digital marketing analysis, karena silabusnya itu benar-benar sama dengan pekerjaan aku. Mungkin tidak accounting, aku di sini juga finance analyst ya. Kalau accounting enggak, karena accounting itu kan starting from journal ya, tapi aku kan end user as a financial analyst. Aku adalah end user dari departemen accounting kayak gitu, yang dimana shareholder aku itu adalah manager sales, SVP sales, yang membutuhkan data keuangan, not only about sales but ini produk untung gak sih gitu. Kadang kita udah jor-joran mengeluarkan biaya untuk suatu produk, tetapi ternyata ketika dihitung produknya rugi, karena kita lupa di saat kita bakar uang itu, even omset kita high, kan kita nggak tahu cost of sales-nya berapa, cost of produknya berapa, dan manpower-nya berapa, biaya lainnya apa aja kayak gitu loh. Dan mungkin di startup company itu yang lupa akan structure of cost gitu loh. Mereka berlomba-lomba untuk mencapai omset yang tinggi, tapi lupa how to keep profit in the bottom line, seperti itu. Lupa gitu loh. Nah, di sini aku tertarik dengan dunia digital marketing ini, karena kedepannya digital marketing ini akan lumayan berkembang lah. Sekarang aja udah daerah Jawa Tengah aja udah full of digital marketing anak-anak mudanya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Pengen tahu aja sih. Ya ternyata finally hasilnya saya nggak lulus. Tidak lulus S2 SMA UI. Padahal aku udah bimbel loh. Tapi jujur li, bimbelnya cuma efektif in the first day, because in the second day itu aku sakit kepala banget melihat rumus matematika yang berat-berat itu. Setelah itu di next pertemuan itu kan tanggal 7 April ya, masih suasana lebaran, dan kita juga lagi jalan-jalan, jadi lupa. Ya udahlah, memang usahanya tidak terlalu maksimal, jadi keinginannya tuh 60%, usahanya 40%. Jadi mungkin ya hasil kelulusan itu mencerminkan proses kita sih.
Pokoknya jangan apa ya aku pasti sedih lah dengan hasil yang ada sekarang. Dinyatakan tidak lulus itu kan sedih ya. Soalnya dulu S1-nya aku itu ngambil teknik kebijakan ITB itu cita-cita aku lah dari dulu, dari SMP lah. Cita-cita orang tua sih lebih tepatnya, cita-cita orang tua. Terus nggak lulus dong. Ya sekarang mencoba lagi peruntungan di UI, ternyata nggak lulus juga. Padahal kalau diikuti prosesnya di perkuliahan ya alhamdulillah saya mampu gitu, mampu bersaing dengan anak-anak yang notabene itu dari jurusan accounting gitu. Apalagi ya teman-teman, saya mau S2 di mana ya ini ya. Soalnya yang digital marketing analysis itu saya cek cuma ada di UI. BINUS ada ekonomi digital, tapi silabusnya tidak menjurus ke pekerjaan aku. Kalau UI itu semua silabusnya tuh menjurus, kecuali accountingnya ya. Accounting, aku juga pengen tahu sih treatment accounting e-commerce itu seperti apa. Apakah cash basis atau accrual basis? Boleh sih dua-duanya diterapkan sih. Pilih salah satu metode. Tapi kan pastinya aku pengen tahu juga accounting yang better buat e-commerce ini apa gitu loh. Karena kalau platformnya Meta atau retention itu masih bisa tergapai lah. Tapi kalau di marketplace, Shopee, TikTok, Tokopedia, aku laku, Blibian, Saman itu tahu. Karena ada B yang ada biaya yang dua arah gitu loh. Ini aja aku sedang ngerjain cost of product, cuma 6 produk doang, tapi susah sih karena masih manual, jadi bermainnya di Excel satu-satu. Ini pun aku masih menggunakan data dari accounting aja gitu loh, yang sampai sekarang kita juga masih diskusi kenal data ini sudah better apa belum. Tapi setidaknya kan bisa menggambarkan berapa sih cost of product atau cost of sales dari satu produk, sehingga kita bisa memperoleh keuntungan atas satu produk tersebut. Jangan sampai kita itu tahu kan, digital marketing itu kekuatannya di sales gitu loh, beda dengan orientasinya offline. Kalau dulu offline kan ini ya branding dulu, ini dan sebagainya lah. Nah kalau di digital sales marketing, di digital sales online ini kekuatannya itu di online. Jadi bagaimana membangun branding itu di online dan how to create omset atas produk tersebut gitu loh. Nah aku tuh belum paham soal itu, masih 50%, masih minim lah. Jadi gimana dong? Bisa sih belajar otodidak. Ya semoga lah nanti ada jalan keluarnya ya teman-teman. Karena kita kan niatnya untuk mencari ilmu, berbagi ilmu. Ya kalau bisa mencari rezeki atas ilmu yang kita miliki ya why not. Kalau bisa mencari amal jariah dari ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Ditambah apalagi kita bisa memberikan bantuan dari segi finansial juga gitu. Tapi kayaknya kalau bagi aku masih jauh dengan keadaan
keadaan yang sekarang lah ya. Itu teman-teman. Oke, thank you for sharing today.